Pemerintah mendukung keputusan PSSI memecat Patrick Kluivert setelah gagal membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. PSSI diminta segera mencari pelatih baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyerukan semangat kepada pemain dan masyarakat meski gagal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pemecatan dilakukan melalui kesepakatan bersama. Meski Kluivert seharusnya dikontrak 2 tahun. Erick menghargai kontribusi Kluivert selama 9 bulan menjabat dan menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas sepak bola nasional demi mimpi berlaga di Piala Dunia di masa depan. Mampus ini pelatih dah. Akhirnya keluar juga kau kan. Ini betul-betul pelatih nggak jelas gitu loh. Datang-datang ke timnas kita ngacak-ngacak doang. CV-nya juga udah nggak jelas. Pas direkrut, pas didatangnya juga nggak jelas sebenarnya ini. Katanya Pak Erick Thohir ini kan ngerekrutnya pas hari Natal kan. Masih ingat kan Glenn? Ini bukan karangan dari aku semata ya kawan-kawan ya. Tapi Pak Erick Thohir sendiri yang bilang kalau dia ngetes pelatih juga gitu loh ya. Mana pelatih yang serius gitu. Mau melatih timnas ya. Makanya dia tes pas hari Natal, pas hari penting. Dari sekian banyak nih pelatih di luar sana nih yang ngasih CV ke Pak Erick Thohir, cuman beliau ini doang yang datang di hari Natal itu. Iya, makanya aku bilang dari perekrutannya aja udah nggak jelas gitu. Masa ngetesnya kayak gitu? Itu namanya butuh uang buat ngelunasin utang-utang judinya dia ini. Dari awal memang gak ada yang suka sama nih Patrick Kluivert karena lihat CV-nya udah gak meyakinkan gitu loh. Dia ngelatih sama timnas sebelumnya juga hancur juga gitu. Tiba-tiba kita udah misi di ujung tanduk malah dikasih ke orang gak jelas kayak gini. Cuman modal bahasa Belanda doang, kampret. Jadi diumumkan pemecatan Patrick Kluivert ini di akun resminya PSSI kawan-kawan ya. Jadi PSSI mutusin kontrak kerjanya Patrick Kluivert ini yang 2 tahun itu dengan mekanisme terminate kawan-kawan ya. Nah ini aku juga kurang tahu nih apakah dikasih pesangon untuk Patrick Kluivert-nya atau enggak gitu deh. Soalnya dengar-dengar pesangonnya juga lumayan gede untuk keseluruhan staff-staff juga yang dipecat gitu. Hampir di 80 M kawan-kawan. Itu banyak ngalinjir. Tapi kalau dilihat dari Patrick Kluivert pelatih judi ini tuh ya pasti ada pesangonnya ini ya. Karena kan dia dari awal pun ke timnas Indonesia karena butuh. Ya, orang lain lagi Natalan dia datang ke Pak Erick Thohir. Dia doang yang datang gitu loh, yang serius datang. Ya karena lagi butuh. Ini apakah Israel kawan-kawan mantan pelatihnya Ajax, Manchester United, dan juga Bayer Leverkusen? Apakah Israel? Israel bebe, siapa pelatih penggantinya? Setelah Patrick Kluivert resmi diberhentikan jadi pelatih timnas Indonesia, tentunya PSSI akan segera mencari penggantinya ya guys ya. Sejujurnya masih banyak nama-nama pelatih yang hebat dan bisa jadi opsi untuk timnas Indonesia. Kalau dari list-list ini, coba kalian tulis di kolom komentar kira-kira siapa yang cocok buat gantiin Patrick Kluivert. Atau ternyata kalian punya pilihan pelatih yang lain, coba kalian tulis di kolom komentar. PSSI resmi pecat Patrick Kluivert dan kepelatihannya, dan ini dia penggantinya. Pemecatan ini mencangkup semua kepelatihan timnas Indonesia ya, termasuk yang menangani timnas U23 dan timnas U20 melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Selain Kluivert, nama-nama staf Belanda seperti Alex Pastoor, terus Danny Lanzat, Gert van Berg, terus Frank van Kempen juga dipecat. Untuk Simon Tahamata masih tetap menjabat ya, yaitu sebagai kepala pemandu bakat. Karena ini peran yang sangat krusial cuy untuk mengidentifikasi dan memantau potensi pemain-pemain yang abroad ya. Sementara itu Alexander Swiss juga tetap dipercaya sebagai dirtek. Lalu pertanyaannya siapakah penggantinya? Beragam spekulasi muncul cuy. Dimulai dari kembalinya Sintayong sampai mantan pelatih kepala timnas Irak yaitu Jesus Casas. Kalau Jesus Casas kita tahu sendirilah ya kualitasnya saat timnas Indonesia masih di bawah asuhan Sintayong. Jesus Casas itu selalu menang jika bertemu timnas Indonesia. Jadi ya lumayan sih Jesus Casas ini. Gua juga mendukung ya kalau misalkan Jesus Casas jadi melatih timnas Indonesia. Kalau menurut kalian siapa yang cocok menggantikan Kluivert? Patrick Kluivert resmi out. Yes. Berita yang ditunggu-tunggu oleh hampir seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Akhirnya Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya satu gerbong berarti harusnya ya, resmi diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Let's go! Setelah selama kurang lebih hampir 1 tahun menukangi timnas Indonesia dengan tidak ada prestasi juga, ya kan? Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih tim nasional. Keputusan tersebut baru saja diumumkan oleh PSSI dan juga Ketua Umum yaitu Bapak Erick Thohir ya. Katanya keputusan ini tuh berlaku juga untuk tim U20 dan U23. Berarti Gerald van den Berg juga
tidak lanjut dari jadi pelatih U23 harusnya ya. Satu persatu mulai terkuak juga nih ya masalah dan itu. Ya intinya gue apresiasi lah. Ini adalah langkah yang tepat untuk memecat Patrick Kluivert. Dan sekarang pertanyaan adalah kira-kira siapa berikutnya akan menjadi suksesor melanjutkan kerjaan berantakan dari seorang Patrick Kluivert? Apakah nanti akan ramai kembalikan STY dan Sintayong akan kembali melatih timnas Indonesia? Atau nantinya akan ada kandidat pelatih lain dari mungkin Belanda juga atau Asia? Tanggapan kalian gimana? Yuk kita komen! Let's go! Atau bahkan STY sudah mengatakan, kalau nggak salah saya baca, dia bersedia untuk kembali lagi. Banyak yang rindu pelatih sebelumnya. Betul sekali. Tapi apakah memang dia yang terbaik? Apakah nggak ada pelatih lain yang lebih baik? Kan nggak tahu juga. Setidaknya ya kan? tidak kalah melawan Arab. Iya, tapi lawan Irak juga 3 kali kalah sebelumnya. Dan 6 pertandingan 6 poin. Itu kan ada alasan semua. Kenapa dia diganti? Nah, dengan Kluivert 6 poin dalam 3 pertandingan, orang lupa segalanya. Tapi tidak menutup, saya pun juga mendukung pemecatan Kluivert. Oke. Sekarang pertanyaan kan adalah apa yang diinginkan oleh PSSI? Apakah satu gerbong Belanda disingkirkan mendatangkan lagi pelatih lama atau mencari pelatih lain yang mungkin dari Asia, opsi juga. Ya. Contoh pelatih dari Jepang yang mungkin tidak terlalu mahal, tidak terlalu jauh, lebih Asian value-nya masih ada, bisa juga. Atau bahkan STY sudah mengatakan, kalau nggak salah saya baca, dia bersedia untuk kembali lagi. Bisa juga opsi itu. Oke. Untuk saya, siapapun yang ditunjuk oleh PSSI, kita harus dukung. Kita harus beri kredit. Kalau seandainya setelah berapa bulan mulai bikin kesalahan, baru kita kritik. Kasih benefit Kalau of the bagus, doubt dulu ya. Betul. Kalau bagus ya kita dukung. Itu saya lakukan terhadap STY sebelumnya, terhadap Kluivert juga. Saya salah satu yang pertama bilang minta Kluivert dipecat juga. Toel yang sangat cinta dengan STY. Oke, Bung Toel, saya ingin pertama kali. Hati-hati. Oke, soal Kluivert dulu. Kluivert out. Ini bagian dari evaluasi PSSI terhadap kegagalan di Piala Dunia 2026 tidak masuk ke gelaran yang sangat luar biasa. Nah, apakah ini menurut Anda merupakan langkah yang tepat karena baru 9 bulan dari Januari sampai ketemu bulan Oktober sekarang? Saya pikir posisi yang tidak ada pilihan. Jadi Dari apa? Tidak ada pilihan dari apa? selama sepak bola kita, selama penilaian sepak bola kita terhadap kinerja pelatih dikait-kaitkan dengan masa lalu, Ya. dengan sentimen masa lalu, pelatih siapa namanya tadi? Kayaknya alergi ya menyebutnya kayaknya. akan sulit. Jadi pilihan mengakhiri kerjasama adalah terbaik. Oke. Cuman buat sepak bola, kalau penentu lanjut atau tidak seorang pelatih adalah suara netizen, Oke. menurut saya nggak pas juga. Saya bilang dalam konteks sepak bola. Benar Menurut kan? Anda? Apa? Tapi ini adalah suara dari netizen atau memang PSSI sudah melakukan kajian dan evaluasi? Faktor yang paling berat adalah desakan netizen, menurut saya. Yang paling berat adalah desakan netizen. Oke. Bahkan kan isunya udah bergulir tuh. Ada ada food nanti dan sebagainya. Tapi ternyata hari ini kita lihat bahwa itu sudah lebih cepat gitu loh keputusannya. Oke, tapi ternyata muncul juga kisah-kisah layaknya siapa yang pelatih sebelumnya? Ya, seperti kayak kan kalau pelatih sebelumnya kan masalah ribut di ruang ganti, lalu dan lain-lainnya ya segala macam ya. Nah, ini juga muncul nih merebak nih. Apakah hal-hal ini yang kemudian menjadi evaluasi PSSI? Mungkin Anda tahu juga tuh permasalahan soal Pak Sumarji yang bicara. Oh, tahu. Nah, gimana tuh? Coba bisa dong dikasih paham lagi coba. Jadi hal yang mengherankan, aneh, dan menurut saya BTN pun harus diperiksa karena manajer timnas juga Pak Sumarji adalah ketua BTN. Karena hari Jumat, sehari sebelum lawan Irak, dia menyampaikan hal-hal yang menurut saya adalah situasi internal yang nggak perlu diungkap ke publik. Ada juga ya, ternyata ya. Ya Di kan? setiap momen pelatih itu STY punya ceritanya, Kluivert punya ceritanya. Kebenarannya harus diuji. Kan baru dari mulut Sumarji.
poin saya adalah soal etikanya. Dia manajer timnas, harusnya jaga situasi iklim kondusif di tim. Ini diumbar, padahal peperangan belum selesai. Peperangan Jeddah kemarin 2 pertandingan. Betul. 1 lawan Arab, 1 lawan Irak. Belum selesai. Pertanyaannya, ini aneh buat saya, ada apa? Gitu. Oke, artinya yang dilakukan oleh PSSI ini belum berhenti sampai di level Kluivert out aja, belum ya berarti ya? Saya melihat Kluivert out itu adalah pintu masuk ke game berikutnya. Atau bacaan saya lah, bacaan based on pengalaman, pernah ada di dalam, jadi saya kok agak membaca-baca apakah ini bagian dari permainan lainnya, gitu loh. Ya, itulah tadi komentar bahagia dari suara netizen ya teman-teman tentang pemecatan pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta jajaran kepelatihannya. Dan ya, bahkan dikomentar juga oleh pandit sepak bola Indonesia seperti Coach Justin dan kesayangan netizen Bung Toel. Dan ya, kepemecatan Patrick Kluivert memang seharusnya ya teman-teman, karena ya dia Patrick Kluivert lah yang menggagalkan timnas Indonesia untuk setidaknya bisa masuk ke ronde 5 ya teman-teman. Tetapi ya perjuangannya harus sampai di sini. Dan ya oke, semoga pelatih kedepannya yang terpilih nanti akan membawa timnas Indonesia atau timnas Garuda kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.